وعلى صفات ذاته تتغير ومعاملة الظاهرين تتبدل فجزاها وتنسوا الركبة في بعض على المعصية. Alhamdulillah, hari ini kita berada di Abu Bakar Habib al-Alam Abu Bakar bin Habib al-Imam Mufti Tamim Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ayah beliau kakaknya Habib Umar bin Hafid, kakak kandung seayah seibu. Beliau keponakan Habib Umar. Alhamdulillah beliau bersama kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kedatangan beliau menambahkan kita, pondok kita dan semua yang mengajar di pondok, belajar, terutama guru kita Habib Ahmad Rusri Ridha, insyaallah berkah. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat setiap kita untuk semangat dan giat dalam belajar mengajar. Kita dengarkan dari beliau. Saya berusaha untuk menerjemahkan sebaik mungkin. Dan kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan, nanti ditanyakannya. Karena talibul ilm haram kalau tidak paham tidak bertanya. Wajib kalau tidak paham wajib bertanya. Tidak boleh malu, haram malu untuk bertanya. Ya, kita dengarkan dari beliau. Fa'ali qali tafadhal mashkuran sallallahu ala Muhammad. Koshi Niswan. Tah, balas. Baik, tahajud. Macam ni. Tanya ni, tersentik. Biru ya biru, tak apa-apa kan? Boleh. Kalau mau dibuka namanya tirainya boleh ya. Yang tak boleh maju bang. يقول الإمام الغزالي رحمه الله وتفعل به بصلاة الصلاة في الدارين آمين ما يحبنا به على الإخلاص. Imam Ghazali saat ini beliau bicara memberikan motivasi, saran, wasiat kepada kita untuk kita ikhlas. وهذا هو كما قيل أعظم ما يصعد من الأرض إلى السماء sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama, yang paling agung, yang paling besar, yang naik dari muka bumi ini namanya ke langit menghadap Allah adalah ikhlas. ومهما عمل الإنسان من الأعمال الصالحة في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل منه ذلك إذا كان فيه إخلاص. Dan apapun yang kita lakukan dari kebaikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima kebaikan itu kecuali di dalam kebaikan itu ada ikhlas dari kita. Allah Subhanahu wa taala yaqul fi kitabil aziz wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din hunafa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berada di jalur yang benar. ومعنى حنفاء أي مائلين من الحق من الباطل إلى الحق. الحنيف هو الميل عن الباطل إلى الحق. Arti hunafa yaitu condongnya kita dalam meninggalkan namanya kebatilan menuju ke yang hak. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم جميعا بالإخلاص. Dan kita mohon kepada Allah saat ini untuk memuliakan aku dan kalian semua dengan ikhlas. إنه سر قبول العمل الصالح. Karena ikhlas itu adalah rahasia untuk diterimanya amal soleh yang kita lakukan. يذكر لنا بهذا النصبة التي هي إذا الإنسان جعله الله سبحانه وتعالى
في محراب التبليغ يبلغ شرع الله سبحانه وتعالى ويبلغ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم للخلق، لابد عليه أن يراعي في ذلك أمور ذكرها الإمام الغزالي. ذكر منها المرة الأولى، ذكر فيها عدم التكلف في الكلام وعدم التنطع واختيار الألفاظ البليغة، فإنه مهما كان مخلصا في كلامه فهو مقبول ولو كان في كلام بسيط أو كلام ليس فيه من الفصاحة وغيرها. Dan saat ini beliau mengatakan bahwa Imam Ghazali memberikan wasiat, nasihat kepada kita, terutama sebagai mubaligh, penceramah da'i ilallah, untuk memperhatikan beberapa hal agar namanya dakwah yang dilakukan itu mengena atau mungkin bahasa kita bermanfaat sesuai namanya sasaran dan memenuhi sasaran. Jadi beliau namanya memberikan kepada kita berbagai macam motivasi dan jangan nasihat untuk kita miliki. Yang pertama dinyatakan oleh beliau, kalau kita memberikan nasihat kepada selain kita menjadi dai, jangan sampai kita memaksakan untuk namanya mengungkapkan kalimat-kalimat yang sulit atau susah untuk dipahami oleh semua. Sehingga kalau seandainya sebetulnya seseorang itu ikhlas, apapun yang disampaikan olehnya itu insya Allah akan namanya sampai mengena sesuai sasarannya. Andaikan dia namanya menyampaikan itu dengan ikhlas. Artinya tidak perlu namanya harus dengan menggunakan kalimat-kalimat namanya yang sulit, yang luar biasa sehingga diterima dakwahnya. لهذا المقابل قبول الدعاء من سليم الجنان، الدعاء من سليم الجنان أقرب إلى القبول من فصيح اللسان. Karena itu ulama mengatakan doa yang dilantunkan oleh seseorang yang hatinya bersih lebih diharapkan untuk digabung doa tersebut daripada seorang yang lisannya fasih. كما ورد في بعض الآثار أنه جاء أعرابي إلى المسجد وجدهم يصلون على الجنازة. Ada riwayat yang menyatakan bahwasanya ada satu ketika pernah datang seorang Arabi ke masjid, dan ketika di masjid ia dapatkan mereka orang-orang tersebut sedang mensolatkan jenazah. وهذا الأعرابي ما يصلي، لا يعرف ما هو الدعاء في صلاة الجنازة، لكنه أراهم يصلون صلى معهم. Tapi orang Arabi ini tidak tahu apa yang harus dibaca dalam sholat jenazah ketika doa. Tapi ia melihat orang sholat, maka ia pun ikut sholat bersama mereka. بعد ذلك بعد فترة أحد رأى الميت في المنام فقال له ماذا فعل الله بك؟ فقال له غفر الله لي في دعاء الأعرابي. Beberapa waktu lalu maka ada seseorang di antara mereka bermimpi dan bertemu dengan mayit. Maka orang itu tanya, apa yang telah Allah lakukan kepada engkau wahai si fulan? Maka beliau mengatakan, alhamdulillah aku mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkat doanya orang Arabi itu. هذا الأعرابي الذي هو ما عنده شيء من العلم ومر ناس من طلاب العلم صلوا عليه، لكن الله غفر بهذا الأعرابي. ذهب الشخص هذا الذي رأى الميت إلى عند الأعرابي فسأله ماذا دعيت في صلاة الجنازة لما صليت على الإنسان؟ قال لا أعرف شيء ولا أعرف الدعاء الميت، لكن ألح عليه يعرف ماذا الذي دعا به حتى يدعو الله به لأنه دعاه أقرب إلى القبول. Maka yang mimpi tadi namanya setelah ia mengetahui hal itu, ia berupaya untuk mencari Arabi. Kenapa? Karena yang hadir tadi ustaz, thalibul ilm, orang-orang yang paham, yang ngerti, alim. Tapi kok kenapa mayit tadi ngomong Allah ampuni aku sebab doa Arabi, padahal Arabi ini orang yang tidak ngerti apa-apa. Maka dia penasaran, didatangi Arabi tersebut, setelah bertanya. Ketika pertama ia memaksa Arabi tersebut untuk namanya memberitahu kepadanya tentang apa yang dia lantunkan dari doa ketika ia sholat jenazah kepada si fulan kemarin itu.
maka karena namanya dipaksa karena dia ingin tahu bang, ini doanya hebat berarti manjur, padahal ada ustadz, ulama lain sebagainya doa, tapi kok kenapa Arabi ini doanya yang diterima? Beliau mengatakan aku tidak ngerti apa-apa bang, aku tidak tahu. فقال الأعرابي هذا الرجل أنا لم أدعو الله به فعلم أعرف بالدعاء لكن قلت لما رأيت الناس يصلون أحرمت بالصلاة ولم أدري ماذا يقولون فقلت في صلاتي يا رب إن هذا الميت هو ضيف عندك لو كان ضيف عندي لذبحت له الناقة أي بالحج يذبحون إكرام لكن هذا هو ضيف عندك وأنت أكرم الأكرمين حاشاك تعذبهم هذا العدل. Dia mengatakan aku tidak paham, tidak ngerti doa apa yang harusnya aku baca, tapi ketika melihat orang sholat, aku sholat dan aku mengatakan dalam namanya doa aku itu, ya Allah ini tamu engkau, keandaikan ini semuanya tamu saya sampaikan onta untuk namanya memuliakan tamu ini, tapi engkau ya Rabb tamu engkau adalah zat yang paling dermawan di antara yang dermawan, tidak mungkin engkau akan mengadab ini mayit ya Rabb. Nah, dengan doa seperti itu subhanallah, padahal tidak ada doa namanya dalam kitab doa seperti itu, tapi karena sebab ketulusan yang dimiliki olehnya Allah Subhanahu wa taala ampuni semayit itu. والأعرابي الآخر الذي دعا الله سبحانه وتعالى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول يا رب أنت ربي ومحمد نبيك وأنا عبدك والشيطان عدوك فإن تنجيني يوم القيامة وتغفر ذنبي يفرح نبيك ويسلم عبده ويحزن عدوه الشيطان وإن تهلكني يوم القيامة يسخط نبيه ويهلك عبده ويفرح عدوه وأنت حري أن تحزن نبيه وتفرح عدوه. Ada juga seseorang Arabi datang ke makam Nabi besar Muhammad. Ya, Nabi besar Muhammad SAW. Dalam ziarah itu dia berdoa, ya Allah, aku hambamu, ini nabimu, kau adalah Tuhanku, syaitan adalah musuhmu. Jika engkau ampuni aku hambamu, maka aku akan namanya dia nanti kalau di hari kiamat masuk ke dalam surga, aku akan namanya beruntung. Nabimu akan senang, syaitan akan murka. Tapi andaikan kau buat aku nanti kelak celaka ya Rabb di hari kiamat, yang jelas nabimu akan sedih. Aku hambamu celaka, syaitan gembira senang. Tidak mungkin engkau membuat namanya nabimu bersedih ya. Dan ya Rabb, dan di saat namanya syaitan kala itu namanya senang. وليس معنى ذلك أن الإنسان يترك الدعوات التي هي موجودة في القرآن أو في الحديث أو كلام الدعوة الصالحين، هذه قريب إلى القبول، لكن ليس معنى الإنسان المقصود من ذلك أن ليس المقصود من الإنسان يطلب الدعاء الذي فيه فصاحة أو أهم شيء أنه يدعو الله بقلب منكسر خاضعا له سبحانه وتعالى يقبله الله سبحانه وتعالى. Bukan berarti maksud saya antum doa-doa seperti ini bang, enggak. Karena doa yang lebih baik itu doa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad dan diikuti oleh para ulama. Itu doa yang diharapkan untuk lebih dekat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud saya, kata beliau, kita jangan terlalu memaksakan doa itu dengan berbagai macam kalimat yang masya Allah, artinya sederhana aja. Sederhana, yang penting ketika kita berdoa itu kita betul-betul berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu yang bisa diharapkan untuk lebih dikabul doa kita daripada kita memaksa dengan namanya memakai kalimat-kalimat yang luar biasa. لابد أن يكون حال قلبك مع الله سبحانه وتعالى خصوصا في وقت العبادة في وقت التفكير، يكون قلبك منكسر لله سبحانه وتعالى لأنه أقرب إلى القبول، فكما يقول الله سبحانه وتعالى أنا عند المنكسر قلوبهم من أيديهم. Dan
kita kalau memang namanya menjadi seorang ustadz menyampaikan sesuatu, layaknya kita ini merasa merasa hancur hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa kita hina, kala itu ada ikatan antara hati kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita sampaikan itu akan mengena, akan bermanfaat, sebagaimana Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, disebut saya, kata Allah, bersama orang-orang yang merasa hina atau hancur hatinya denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. هذا اهتم الأولياء والصالحون بصلاح القلب ما يقول الإمام الحداد فإن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى يا سيدي قم. Dan selain setiap kita untuk memperhatikan kebaikan hatinya, kebersihan hatinya. Dan itu Imam Abdullah bin Ali Muhammad dan mengatakan dalam baitnya, sesungguhnya kebaikan dalam agama dan kebaikan hati itu namanya menjadi puncak, namanya kebaikan yang akan diterima oleh seseorang hamba, maka ya Allah berikan aku kebaikan itu, artinya kebaikan dalam agama dan kebaikan dalam hati bersih. Allah Subhanahu wa taala kama warad dalam hadis, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila a'malikum walakin yanzur ila qulubikum." Sebenarnya Allah menyatakan dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian, bentuk kalian, amal kalian, tapi Allah lihat kepada hati kalian. والفضل الثاني ذكر لنا الإمام الحداد الإمام الغزالي رحمه الله أن لا يكون الإنسان في وعظه وفي تفكيره وفي تدريسه همته أن الناس يمدحونه ويثنون عليه، يقول هذا فلان درس حقه طيب، هذا فلان كلامه زين، كلامه يعني يثنون عليه ويمدحون فلان، ويكون همته في ذلك لأن هذه همة ضعيفة، همة ذنية، همة قاصرة، وأنت هذا عملك عبادة لله، فأنت تنزل هذا العمل الذي هو مرتفع مقامه عند الله حكم عبادة له إلى الانحطاط وإلى الدون في هذه النية الخبيثة التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. Bukan sudah paham semua enggak? Paham enggak antum? Kalau paham enggak perlu terjemah saya, Pak. Paham enggak? Belum paham? Nah, mudah-mudahan paham nanti belajar bahasa Arab tanya betul-betul. Karena agak repot terjemah ya. Nah, jelas beliau mengatakan yang kedua ini tidaklah keinginan kita, tujuan utama kita bukan kalau kita berdakwah itu bukan untuk mendapatkan penilaian dari selain kita. Orang ini Masya Allah dakwahnya hebat, ceramahnya hebat, mengajarnya hebat, dan mendapat pujian dari selain kita, mendapatkan pujian kepada selain kita. Itu adalah niat-niat yang rendah. Niat-niat yang rendah, yang tidak memiliki kadar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah kita jauhi ketika kita mengajar atau ketika kita menyampaikan sesuatu kepada selain kita. Adalah memang kita dalam menyampaikan itu hati kita ada ikatan dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semua itu bukan dari selain kita. كما يقول الإمام الغزالي همتك في أن تبعد الناس عن الدنيا وترغبهم في الآخرة. Dan namanya tujuan utama kita itu untuk kita memalingkan perhatian seseorang dari dunia dan menjadikan perhatian itu kepada akhirat, perhatian mereka itu kepada akhirat dan kepada Tuhannya. ترغبهم عن أن تهون لهم العذاب يوم القيامة ولا تكثر من ذكر كرم الله ورحمة الله لهم، لأنهم إذا سمعوا ذلك كثيرا ما تهاونوا في العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. فلا بد عليهم أن تبعث في قلوبهم الهمة والعزيمة في ما ينالونه يوم القيامة من البعد عن النار ومن تهيئة للجنة.
Dan ya yang diupayakan ketika kita menyampaikan kepada selain kita bagaimana keinginan mereka, perhatian mereka nanti kelak di hari kiamat agar mereka mampu namanya menjauhkan diri mereka dari neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi perhatian kita, artinya mereka itu ketika mendengarkan dari kita ada semangat untuk namanya meninggalkan yang tidak baik, karena yang tidak baik itu akan menghantarkan mereka masuk ke dalam neraka, dan melakukan yang baik karena yang baik itu akan menghantarkan mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ada keinginan dari mereka atas apa yang kita sampaikan untuk hal seperti itu. تكون في كل ذلك صائرا مع الله ما هو يعني في ظاهرك تزهدهم في الدنيا وانت بقلبك تحب الدنيا لان تأثير الناس بالحال أبواب لتأثيرهم بالمقال. فحال الإنسان يكون موافقا لمقاله، أما إذا كان مقاله شيء وحاله شيء آخر فيؤثر فيهم بالحال بلسان الحال أكثر من تأثيره بلسان المقال، فأنت تكون في أبوالك مطابق لأحوالك. Dan hendaklah kita harus menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh, betul, benar apa yang kita sampaikan melalui lisan kita itu yang ada dalam hati kita, keinginan kita, niat kita. Jangan sampai kita ngomongnya namanya A di hati kita B, jangan sampai kita membuat namanya dengan kalam ucapan kita membuat mereka namanya menjauh dari dunia, meninggalkan dunia, tapi kita sendiri yang bicara itu kita namanya menginginkan dunia. Nah, harusnya apa yang ada dalam hati kita namanya itu sesuai dengan apa yang diucapkan oleh lisan kita, jangan sampai berbeda. هذا كما قلنا أن لسان الحال أفصح من لسان المقال، وكما يذكر الإمام الغزالي في كتاب البداية كم من إنسان أو كم من مبلغ يحذر الناس من الدنيا بلسانه ويدعوهم إليها بقلبه وبحاله، لأنه حاله لا يترك الدنيا ولا يخاف من الأشياء التي هي توقع الإنسان في غضب الله، نسأل الله العافية والسلام، فلا يبالي بالوقوع فيها بحاله، لكن بمقاله يحذرهم لا يفيد ذلك، فهو يدعوهم إلى الدنيا، يدعوهم إلى المعصية بحاله والعياذ بالله. Sebagaimana Imam Ghazali, beliau dalam kitab Bidayatul Hidayah menegaskan kepada kita jangan sampai kita mengajak selain kita untuk menjauh dari dunia, tapi hati kita mengajak mereka untuk namanya mencari dunia, mengharap dan menginginkan dunia. Walaupun namanya lisan kita Masya Allah kita melarang mereka untuk namanya dunia, kembali ke dunia, tercipung dan lain sebagainya, tapi hati kita, hal kita berbeda. Hati kita dan hal kita mengajak mereka untuk namanya dunia. Jangan sampai seperti itu, karena lisan hati dan lisan hal itu lebih fasih, artinya lebih mengena dan tepat sasaran daripada lisan ucapan. هذا كما ذكر الإمام الغزالي أن الإنسان الذي هو يخالف حاله قوله هذا يفسد الناس أكثر مما يصلحهم. Dan beliau mengatakan bahwasanya ketika berbeda antara lisan yang diucapkan oleh lisannya dengan lisan namanya kondisi keadaannya itu berbeda, maka yang ia rusak dengan namanya lisan, namanya halnya hati itu lebih banyak yang ia perbaiki dengan lisan namanya ucapannya. Ya, bila kama kata Nabi Muhammad SAW, annahu yawm akhir zaman yakhafu ala ummatihi bil ulama as-su' akthar min khawfihi alaihim min fitnatil dajjal wal iyad. Sampai Rasulullah pun beliau pernah menyampaikan dalam sabdanya, beliau nanti di akhir zaman lebih takut kepada ulama-ulama su' daripada dajjal. هذا يقول الإمام الغزالي لأنه قال ما يفسد هذا القائل من دينهم لا يستطيع بمثله الشيطان. يعني الشيطان يفسد الخلق، لكن هذا الإنسان الذي هو من علماء السوء يفسد أكثر من إفساد الشيطان والعياذ بالله. Dan beliau menegaskan kepada kita bahwasanya
ya apa yang dirusak oleh seseorang itu dengan ucapannya, apa yang disampaikan olehnya, mungkin tidak bisa dilakukan oleh syaitan. Syaitan sendiri yang kerjanya namanya menyesatkan kita, dia tidak mampu menyesatkan kita seperti ulama itu menyesatkan selainnya. Jangan sampai kita seperti itu. هذا قال الإمام الغزالي فيجب على من له قدرة أن ينهى هذا الإنسان عن تبليغه، يجب عليه أن ينهاه لأنه يفسد أكثر مما يصلح. قال إن لهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يعني يفعل منكر للناس، نسأل الله العافية والسلامة، بأن يدعوهم بحاله إلى الدنيا، يدعوهم بحاله إلى المعاصي والمخالفات والعياذ بالله، هذا منكر. فمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يوقف، إذا كان له سلطة وقدرة على ذلك، أن يوقف هذا الإنسان، يوقفه على ذلك حتى لا يكثر بكلامه وبأحواله إفساد الناس فيما بينهم وبين والعياذ بالله. Dan andaikan ada orang seperti itu, namanya dia mengajak orang kebaikan dengan lisannya, tapi hati kondisi keadaannya mengajak mereka untuk melakukan yang tidak baik, untuk melakukan yang tidak baik. Maka bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar yang kita lakukan kalau memang kita mampu. Kalau kita memang mampu, di situ kita harus mencegah ia untuk tidak namanya melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ketika kita mencegah dia untuk tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, itu amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena orang ini, yang penceramah ini merusak orang selainnya lebih daripada ia membenarkan selainnya. Jadi kalau orang yang memiliki kekuasaan, kemampuan, maka ya termasuk mencegah ia untuk tidak lagi menyampaikan atau ceramah, itu harus, dan ia bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. هذا على كل من أراد أن ينصح وأراد أن يبلغ وأراد أن يعلم يهتم بإصلاح كلمته حتى يكون الله سبحانه وتعالى ينفعه الله بالعلم. فبلا ينفع هي يستمعون، لا يكون مثل الشمعة، كما يقول الشمعة هي تضيء للناس لكن تخرج نفسها، فلا يكون بتبليغه للعلم وبدعوته إلى الله هو يهلك والعياذ بالله. كان بعض يمكن هذا يسبون يستفيد الناس، لكنه هو يهلك، فلا يكون هو أهلكهم كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم، يقول هو أنجاهم بكلامه وبحثه وبحرصه على تبليغ دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan hendaklah seseorang itu harus berupaya kalau dia menjadi seorang mubaligh, ustaz, apalagi dai, untuk memperbaiki hatinya. Sehingga ilmu yang disampaikannya itu bermanfaat untuk dirinya terlebih dahulu, baru dia mampu untuk memberikan manfaat kepada selainnya. Jangan sampai kita seperti syam'ah, artinya lilin. Lilin itu menerangi selainnya, tapi ia membakar dirinya. Jangan sampai kita mengajak selain kita untuk melakukan suatu kebaikan dan lain sebagainya, kita tidak melakukannya, tidak mengerjakannya. Itu artinya ilmu yang kita sampaikan tidak bermanfaat untuk kita. Bagaimana akan kita memberikan manfaat kepada selain kita? Jadi harus diperhatikan itu, harus berupaya kita untuk membersihkan diri kita, dan kita pertama kali yang mengamalkan apa yang kita sampaikan sehingga kita mampu untuk memberikan manfaat kepada selain kita dengan ilmu yang kita miliki atau yang kita sampaikan. Allah mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, dan amal saleh yang diterima oleh Allah. Allah memberikan kepada kita ilmu yang kita tidak ketahui, dan Allah Subhanahu wa taala yang namanya mudahkan kita, dan Allah memberikan kita rezeki kemudian untuk mengamalkan apa yang kita telah ketahui. Ya, kalau ada yang tanyakan, Fadhol. Mumpung ada beliau. Udah rasanya baru sekali beliau mampir ke pondok. Ya, dulu ya, Ustaz. Mumpung beliau ini keponakan Habib Umar, tuh Umar bin Hafid, asli keponakannya. Keponakannya, muridnya, dan Masya Allah
Sampai sekarang khidmat, dan beliau punya pondok pesantren untuk perempuan terutama. Termasuk pondok pesantren nomor 2 mungkin perempuan, bukan kuliah ya di Tarim. Namanya Darul Faqih. Darul Faqih. Artinya kalau seandainya yang ada minat, fadhal. Darul Faqih. Sana kan ada Darul Zahra punya Habib Umar. Ini Darul Faqih punya abahnya. Punya abah beliau. Jadi diwariskan kepada namanya termasuk beliau dan saudara-saudara beliau. Namanya Darul Faqih. Dan banyak juga namanya yang mondok, terus diantaranya anaknya Guru Mansur. Baru tadi malam kita di sana, anak Guru Mansur baru masuk, belum lama. Sebulan atau 2 bulan yang lalu beliau baru bawa anaknya mondok ke Darul Faqih tempat beliau. Jadi kalau ada yang mau mondok, fadhal silakan. Dari An-Nasr wal Futuh sampai ke tadi. Begitu juga beliau baru bikin juga pondok laki-laki. Kalau pondok laki-laki banyak di sana, fadhal. Dari An-Nasr wal Futuh, jangan bikin fulus. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan bikin fulus, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya khair, kalau ditanyakan fadhal. Mumpung beliau ada. Teman sekelas saya dulu di Hadramut Sarif. Tapi beliau alim, saya bungul masih. Beliau namanya cerdas, saya bebal ya. Bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kita mengetahui ciri-ciri ulama sunnah? كيف نعرف يعني أوصاف علماء السوء؟ كيف نعرف علماء السوء؟ ليس لم يجعل الله لك من مهماتك في هذه الحياة أن تبحث عن أسوأ الناس، بل ابحث عن سوء نفسك. Bukanlah namanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita untuk kita tahu orang-orang yang tidak baik, tapi untuk kita tahu diri kita yang tidak baik. فأنت إذا كنت أنت من علماء السوء اتبع لنفسك، أما غيرك فلا تدعوهم من علماء السوء. Adapun kalau andaikan engkau mendapatkan dirimu ulama su, maka engkau harus hati-hati. Bukan namanya kewajiban engkau untuk menilai selainmu sebagai ulama su. الذي يقول أن فلان سوء هو السوء، ما هو فلان. إن كان هو فلان سوء أكيد سوء فيك، لأنك نظرت إليه بما عندك فوجدت ما عندك عنده. Maka ketika kita mengatakan itu su, orang dapat ulama su, maka berarti itu penilaian kita. Kita ini menilai seseorang sesuai dengan apa yang kita miliki. Berarti menunjukkan bahwasanya kita su juga karena kita menilai dengan itu. Jadi bukan kewajiban kita untuk menilai seseorang, tapi kita menilai diri kita. Rasulullah mengatakan Allah mudahan limpahkan kasih sayang kepada seseorang yang menyibukkan dirinya untuk mengetahui kekurangan-kekurangannya sehingga ia lupa untuk mengetahui kekurangan selainnya. Ya mungkin antum tahu Pak, karena kita kan tahu yang mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau ada ustadz, kiai, siapapun iya mungkin, atau juga Habib mengajarkan kita tidak sholat, berarti tidak baik itu ulama, berarti itu dirinya sudah mengajarkan kita untuk benci, membid'ahkan selain kita, mensyirikkan selain kita, mengkafirkan selain kita. Itu namanya maksud beliau itu cirinya seperti itu. Bukan berarti kita harus mencari dan penilaian itu cuman dengan sebab itu kita tahu.
Tolong kalau ada yang ditanyakan lagi, perempuan boleh bertanya bang. Kalau enggak, kita tutup. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak ada tutup bang. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Niatkan berbagai macam niat. Anda sudah niat juga bang, Anda berbagai macam niat. Ya mudah-mudahan itu ya mudah-mudahan. Nah, insyaallah amin kabul insyaallah mudah-mudahan kita bisa mampir ke tempat beliau buat ziarah. Anda belum pernah juga ziarah keadaan itu. Belum pernah. Solo Saban Oh, Anda juga ada rencana sih. Insyaallah. Mudah-mudahan. Kalau antum mau cari tiket, ABC, Anda bisa coba minta tolong Habib Muhammad, menantunya Habib Jinda. Nah, kemarin seperti yang kemarin kita bikin ketika apa perbedaan Al-Quran dan konstruksi dan beberapa Allah dan Tuhan surga dan neraka. Ana dengar ada pesawat dari Abu Dhabi ke Mukalla. Ana dengar ada pesawat. Nah, kalau memang itu bisa, Hasan antum masuk dari situ, keluar dari Saudi. Jangan lewat jangan lewat Mesir, kecuali kalau Mesir antum mau mampir. Nah, itu sudah lebih enak. Nah, kami kalau pulangnya lewat Saudi, nah kita tidak terlalu diperiksa kalau lewat Saudi. خلق الله سبحانه وتعالى بما حكم الله به سبحانه وتعالى فلا تعترض على ذلك. لهذا ما يقول الإمام حداد لو ولم وكيف لو بالحمار يعترض على. Terus kapan anak transfer untuk mobil itu? وجدت كل شيء بحد لا تعترض على ذلك. Oh, siap. Siap anak tunggu antum. لو لم تخلق الجنة ولم تخلق النار Anak minggu dari sana, anak minggu nanti antum kapan berangkat ke Solo? Oh, besok ya? Anak تواتر عن علماء النبي محمد الصحابة عن التابعين عن أصحابه محمد وهذا كلام القرآن يتواتر. Karena insya Allah ke sana hari Minggu ada acara itu Samsul madrasahnya itu. Madrasahnya itu ini di mana? Anak tidak ke Solo mungkin. Anak ke Jakarta aja bang. Kalau ke Solo lama lagi. Anak kalau keluar kesian lihat IPA kemana anak. Ya, oh kita ada Monas, mau lihat hadir. Ya, masalah Muhammad itu Habsyi mantu teman tuh Habib Jindan yang kemarin bikin visa buat Habib Bakar. Nah itu beliau itu bisa carikan kita minta Thailand untuk mencari tiket, carikan tiket sama visa dan lain sebagainya jalurnya tahu ya. Wallahu a'lam.
Ya kan, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Makasih banyak. Anda sampaikan kepada Habib Alwi. Anda minta nanti ucapan dari Bung Syed. Mudah-mudahan dia bisa ngasih ucapan nanti buat kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا محمد يا رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقنا لنا قرابات لنا في ديننا مع الكتب رب يوفقنا وفقكم لما ترتدي قالنا فعلا كرما ورزق كل حلالا دائما واخلا استيعابا ما نعطى بالخير ربنا واصلح لنا كل شؤون واكرم pada paman sarapan di pada paman Sifa wa ala lari kiram syarafa wa ala sabil masabihil quran Allahumma hadina bihudak wa ja'alna mimman yusafir ولا تولنا وأن يصيب ولا تجعلنا من الخالق وعصر ونسأل محمد وإنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وإننا أسرنا علينا ويسرنا وتبعينا توبا والسر والإرحام وصلنا عليه وحبيبنا عليه واغفر لوالدينا أمر ومولدنا والذي والإخوان وسائر الله وكل ذي محبة وجمالنا صبا والمسلمين أجمعين يا رب أسماء وجودنا سليمنا بالمصطفى رسولنا قبل كل صدر أنا وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه على التنصيص والحمد لله بالبث والثناء عمن كثير المحيي محمد النسائي عمن كثير المحيي محمد النسائي عمن كثير المحيي محمد النسائي